Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Langit sore menggantung kelabu, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Angin masuk perlahan melalui celah-celah dinding rumah kayu yang sudah rapuh dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa bagian, dan lantainya berderit setiap kali diinjak. Di ambang pintu, Arga berdiri diam. Tangannya menggenggam tas kecil berisi pakaian seadanya. Wajahnya terlihat tegas, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Di dalam rumah, Murni duduk di sudut ruangan. Punggungnya sedikit membungkuk, tangannya yang keriput saling menggenggam. Tatapannya tak lepas dari Arga. Penuh kekhawatiran, seolah tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Di sisi lain, Lila bersandar di dinding, diam, mengamati, tanpa banyak ekspresi. "Aku harus pergi, Mak," ucap Arga akhirnya. Suaranya pelan, namun berat. Murni menarik napas panjang. Dadanya naik turun menahan sesuatu yang lebih dari sekadar sedih. "Pergi sejauh itu, sendirian?" Suaranya bergetar. Arga mengangguk pelan. "Di sini, kita tidak akan pernah berubah, Mak. Aku sudah coba semuanya. Kerja apa saja, tapi tetap begini." Ia menunduk sejenak, lalu kembali menatap ibunya. "Aku tidak mau Mak terus hidup seperti ini." Kalimat itu menggantung di udara. Sunyi, menekan. Murni menunduk. Air mata jatuh perlahan tanpa suara. Ia tidak membantah. Namun, jelas, hatinya menolak. "Mak tidak butuh hidup mewah, Ga," bisiknya lirih. "Mak cuma butuh kamu di sini." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun. Arga terdiam. Untuk sesaat, keyakinannya goyah. Namun bayangan tentang masa depan, rumah yang layak, kehidupan yang lebih baik, kembali memaksanya berdiri tegak. "Aku janji, Mak, aku akan pulang, dan kita tidak akan hidup seperti ini lagi." Di sudut ruangan, Lila akhirnya bergerak. Ia mendekat perlahan, membenarkan kerah baju Arga. Sentuhannya ringan, namun terasa dingin. "Hati-hati di sana ya," katanya pelan. Arga mengangguk, lalu menggenggam tangan istrinya. "Tolong jaga, Mak." "Iya," jawab Lila singkat. Senyumnya kembali muncul, tipis, samar, dan sulit ditebak. Di luar, suara kendaraan tua terdengar berhenti. Waktunya tiba. Arga menarik napas panjang. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kali. Rumah yang penuh kenangan sekaligus penuh kekurangan. Lalu ia melangkah keluar. Langkah pertama terasa berat. Langkah kedua semakin sulit. Namun ia tidak menoleh lagi. Di belakangnya, Murni berdiri di ambang pintu. Air matanya jatuh tanpa berhenti saat melihat punggung anaknya semakin menjauh. "Ya Allah, jaga dia," bisiknya lirih. Mobil itu perlahan bergerak, meninggalkan rumah kecil itu. Meninggalkan seorang ibu dalam sunyi, dan seorang istri yang diam-diam menyimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Sejak Arga pergi, rumah itu seperti kehilangan nafasnya. Tak ada lagi suara langkah kaki yang tergesa di pagi hari. Tak ada lagi obrolan kecil yang dulu mengisi ruang sempit itu. Yang tersisa hanya suara angin yang menyelinap lewat celah dinding, dan kesunyian yang terasa semakin berat dari hari ke hari. Murni kini lebih sering duduk sendiri di sudut rumah. Di tangannya, sehelai kain lama yang dulu sering dipakai Arga sejak kecil. Kain itu sudah usang, warnanya pudar, namun ia menggenggamnya seolah itu satu-satunya cara untuk tetap merasa dekat dengan anaknya.
Sesekali, ia mengusap kain itu ke wajahnya. "Sekarang kamu lagi di mana, Ga?" bisiknya lirih. Tak ada jawaban. Hanya sunyi. Di dapur, Lila berdiri menuangkan air ke dalam gelas. Gerakannya pelan, teratur, namun wajahnya datar. Tidak terlihat kesedihan yang dalam, tidak juga kerinduan yang nyata. Seolah kepergian Arga bukan sesuatu yang benar-benar mengusik hatinya. "Mak, minum dulu," ucapnya sambil meletakkan gelas. Murni mengangguk pelan. "Makasih, Li." Beberapa saat tak ada percakapan. Hanya suara kayu berderit dan ayam berkokok dari kejauhan. "Li?" panggil Murni akhirnya. "Iya, Mak. Kamu kangen Arga?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Lila berhenti sejenak. Tangannya yang sedang merapikan piring tampak kaku sesaat. "Kangen?" "Ya, pasti." Jawabnya singkat. Namun nada suaranya terlalu ringan, terlalu cepat. Seolah itu hanya jawaban yang harus diberikan, bukan perasaan yang benar-benar dirasakan. Murni menatapnya diam-diam. Ada sesuatu yang terasa tidak pas, namun ia tidak tahu harus berkata apa. Hari-hari mulai berjalan lambat. Setiap pagi, Murni bangun lebih awal. Kadang ia menyapu halaman meski tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Kadang ia hanya duduk menatap jalan tanah di depan rumah, berharap melihat sosok yang tak kunjung kembali. Sementara itu, Lila mulai sering keluar rumah. "Li, mau kemana?" tanya Murni suatu pagi. "Ke pasar, Mak. Cari kebutuhan rumah," jawabnya cepat. Namun kepergian itu sering berlangsung lama. Bukan hanya 1 atau 2 jam, bahkan menjelang malam. Saat kembali, Lila jarang berbicara. Ia langsung masuk ke dalam, menyimpan sesuatu di dalam tasnya, lalu kembali diam. Tak ada cerita, tak ada penjelasan. Rumah itu pun terasa semakin asing. Dan sejak saat itu, sebuah perasaan mulai tumbuh di hati Murni. Perasaan yang samar, namun pelan-pelan berubah menjadi kegelisahan. Seolah ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang tidak ia ketahui. Beberapa minggu setelah kepergian Arga, kabar itu akhirnya datang. Ia sudah bekerja, jauh di negeri orang. Kabar itu disampaikan lewat tetangga yang memiliki ponsel. Singkat, sederhana, namun cukup untuk membuat hati Murni bergetar. "Doakan aku, Mak," begitu pesannya. Murni menangis saat mendengarnya. Antara bangga dan rindu yang semakin dalam. Tak lama setelah itu, kiriman pertama datang. Jumlahnya tidak besar, namun cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Murni menerima uang itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca. "Ini hasil kerja keras Arga," bisiknya pelan. Namun di sampingnya, Lila hanya mengangguk. "Kita harus hemat, Mak. Ini baru awal," katanya cepat sambil mengambil sebagian uang itu. Hari demi hari berlalu. Kiriman mulai rutin datang setiap bulan. Jumlahnya perlahan bertambah. Arga bekerja lebih keras dari yang dibayangkan siapapun. Ia menahan lelah, menahan sakit, bahkan menahan rindu, demi satu tujuan, keluarganya. Namun di rumah, sesuatu justru mulai berubah. Bukan ke arah yang diharapkan. Atap masih bocor saat hujan turun. Dinding tetap rapuh, bahkan semakin lapuk. Lantai masih berderit setiap kali diinjak. Tak ada tanda-tanda perbaikan. Sebaliknya, Lila mulai terlihat berbeda. Awalnya hanya 1-2 baju baru. Lalu tas. Kemudian perhiasan sederhana. Penampilannya semakin rapi, semakin terawat. Sangat kontras dengan keadaan rumah yang tetap memprihatinkan. "Li, kita tidak mau perbaiki rumah?" tanya Murni suatu sore, pelan. Lila menghela nafas seolah pertanyaan itu terlalu sering. "Nanti, Mak, kita kumpulin dulu. Sekalian bangun rumah yang bagus," katanya cepat. "Arga juga pasti maunya begitu."
Murni mengangguk pelan. Ia ingin percaya. Ia selalu ingin percaya. Namun, entah kenapa, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Malam hari, saat rumah sudah sunyi, Murni sering terbangun. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Perasaan yang sulit dijelaskan. Dan setiap kali ia melihat Lila, yang kini semakin sering diam, semakin sulit ditebak, kegelisahan itu semakin besar. Murni mulai curiga. Namun ia memilih diam, karena bagi dirinya, mempercayai adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia pegang. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membuat dinding kayu rumah itu berdecit halus. Lampu redup menggantung di tengah ruangan, menciptakan bayangan yang bergerak samar di setiap sudut. Murni terbangun. Bukan karena suara keras, tapi karena firasat yang tiba-tiba mengusik tidurnya. Ia bangkit perlahan, hendak mengambil air. Namun, langkahnya terhenti. Dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu. Lila duduk di lantai. Di depannya, tumpukan uang. Banyak. Jauh lebih banyak dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Tangan Lila bergerak cepat, menghitung lembar demi lembar dengan wajah serius. Sesekali ia tersenyum tipis, lalu memasukkan uang itu ke dalam tas kecil dengan hati-hati. Murni terpaku, nafasnya tertahan. Itu bukan hanya dari Arga, gumamnya dalam hati. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bersuara, hanya berdiri dalam diam, menyaksikan sesuatu yang perlahan menghancurkan keyakinannya. Beberapa saat kemudian, Lila menutup tas itu rapat, lalu mematikan lampu kamar. Murni segera mundur pelan, kembali ke tempat tidurnya seolah tak terjadi apa-apa. Namun jantungnya berdegup keras, tak bisa tenang. Keesokan harinya, ia mencoba bertanya dengan hati-hati. "Li, uang dari Arga cukup ya?" Lila menjawab cepat, tanpa menatap. "Cukup, Mak. Tapi harus disimpan, buat bangun rumah nanti." Jawaban itu terdengar rapi, terlalu rapi, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Murni hanya mengangguk, namun kegelisahan itu tidak hilang, justru semakin dalam. Hari-hari berikutnya, hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Suara motor sering berhenti di depan rumah, terutama saat malam. Tak pernah lama, hanya sebentar, lalu terdengar bisikan pelan, tawa kecil, langkah kaki yang menjauh. Namun setiap kali Murni mencoba melihat, semuanya sudah hilang. Lila selalu keluar menemui orang itu, di luar, jauh dari jangkauan pandangan. Dan setiap kali kembali, wajahnya terlihat berbeda, lebih hidup, lebih ringan, sangat berbeda dengan sikapnya di dalam rumah. Suatu malam, Murni duduk sendiri di depan rumah, menatap gelapnya jalan tanah. Angin malam terasa dingin menusuk. Ia menggenggam ujung kainnya erat. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi?" bisiknya lirih. Sejak malam itu, hatinya tak lagi tenang, dan untuk pertama kalinya, rasa percaya yang selama ini ia jaga mulai retak. Di negeri asing yang tak pernah benar-benar ia kenal, Arga menjalani hari-harinya seperti mesin. Bangun sebelum matahari terbit, bekerja tanpa henti, lalu pulang dengan tubuh yang hampir tak sanggup berdiri. Ia bekerja di proyek bangunan tinggi. Debu menempel di wajahnya. Keringat bercampur dengan rasa perih di tangan yang penuh luka dan kapalan. Setiap langkah di atas papan sempit selalu beresiko. Satu kesalahan kecil saja bisa berakhir fatal. Namun Arga tidak pernah mengeluh. Rasa sakit sudah menjadi bagian dari harinya. Yang ia pikirkan hanya satu, keluarga. Di sela waktu istirahat yang singkat, ia sering duduk sendirian, membuka dompet kecilnya. Di dalamnya ada foto lama. Dirinya, Murni, dan Lila. Ia menatap foto itu lama. Sedikit lagi, gumamnya pelan. Semua akan berubah. Malam hari, di kamar sempit yang ia bagi dengan beberapa pekerja lain,
Arga mencoba menghubungi rumah. Sinyal sering hilang, sambungan sering terputus. Namun setiap kali berhasil terhubung, ia selalu menanyakan hal yang sama. Rumahnya sudah sampai mana? Jawaban yang ia terima selalu sama. Masih proses. Kurang gak? Harus tambah lagi. Suara Lila di seberang terdengar datar, cepat, seolah tak ingin berbicara terlalu lama. Arga terdiam setiap kali mendengarnya. Jumlah uang yang ia kirim bukan sedikit, bahkan hampir seluruh gajinya ia habiskan. Namun setiap kali ia bertanya, jawabannya tetap sama. Kurang. Ia menatap tangannya yang penuh luka, lalu mengangguk pelan. Baik, nanti aku usahakan lagi. Dan sejak saat itu, ia bekerja lebih keras, mengambil lembur, mengerjakan pekerjaan yang bahkan bukan bagiannya, menahan lelah lebih lama, menahan sakit lebih dalam. Tubuhnya mulai berubah, lebih kurus, lebih lemah. Namun jumlah uang yang ia kirim semakin besar. Setiap kali mengirim, ia selalu membayangkan satu hal. Rumah yang kokoh, atap yang tak bocor, dan ibunya yang tersenyum bahagia. Itu cukup untuk membuatnya bertahan. Meski jauh di dalam hatinya, perlahan muncul sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa aneh, sebuah kegelisahan kecil. Namun setiap kali perasaan itu datang, Arga selalu menepisnya. Tidak, ia tidak boleh curiga. Lila adalah istrinya. Ia harus percaya. Karena hanya itu yang ia punya. Tanpa ia sadari, yang ia perjuangkan mati-matian, perlahan sedang dibangun di atas kebohongan. Hari-hari Arga mulai terasa berbeda. Bukan karena pekerjaannya yang semakin berat. Itu sudah biasa baginya. Tapi karena sesuatu yang perlahan berubah. Dari jarak yang tak terlihat. Setiap kali ia menghubungi rumah, percakapan mereka semakin singkat, semakin dingin. Tak ada lagi tanya kabar dengan hangat. Tak ada lagi cerita kecil yang dulu sering mengisi waktu. Yang tersisa hanya satu hal. Uang. Bulan ini kirim lebih ya, Gah? Masih kurang. Kalau bisa tambah lagi. Kalimat itu terus berulang. Tanpa jeda, tanpa rasa. Arga sering terdiam setelah mendengarnya. Ia mencoba mencari celah, sekedar satu pertanyaan kecil tentang dirinya. Kamu sehat, Li? Mak gimana? Namun jawaban yang ia terima selalu singkat. Sehat, baik. Lalu kembali ke topik yang sama, uang. Suatu malam, Arga duduk sendiri di luar bangunan tempat ia bekerja. Angin malam terasa dingin, namun pikirannya jauh lebih dingin. Ia membuka catatan kecilnya. Di sana tertulis rapi, semua kiriman yang sudah ia lakukan. Tanggal, jumlah, semuanya. Ia menghitung kembali. Pelan, teliti. Sekali, 2 kali. Hasilnya tetap sama. Harusnya sudah cukup, gumamnya lirih. Bahkan untuk membangun rumah sederhana sekalipun, jumlah itu sudah lebih dari cukup. Namun kenyataannya, rumah itu tak pernah selesai. Tak pernah ada foto, tak pernah ada detail. Hanya satu jawaban yang terus diulang. Masih proses. Arga menutup catatan itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul. Pelan, namun tajam. Bagaimana kalau ada yang tidak beres? Ia langsung menggeleng cepat. Tidak, ia tidak boleh berpikir seperti itu. Lila adalah istrinya. Ia harus percaya. Namun keyakinan itu kini terasa berbeda. Tidak lagi utuh. Seperti kaca yang mulai retak, masih terlihat sama, namun perlahan akan pecah. Malam itu, Arga mencoba menghubungi lagi. Sambungan tersambung. Li, rumahnya sekarang sudah sampai mana? Tanyanya lebih pelan dari biasanya. Di seberang hening beberapa detik. Lalu jawaban itu datang lagi. Masih proses, kamu kirim lagi saja bulan ini ya. Arga menutup mata. Tangannya menggenggam ponsel lebih erat. Ada sesuatu dalam nada itu. Bukan sekedar lelah, bukan sekedar sibuk.
tapi seperti menjauh. Li, suaranya tertahan. Semuanya baik-baik saja kan? Iya, sudah, aku lagi sibuk. Sambungan terputus. Arga menatap layar ponselnya lama. Kosong. Sama seperti perasaan di dalam dadanya saat itu. Dan untuk pertama kalinya sejak ia pergi, Arga tidak hanya merasa lelah. Ia mulai merasa kehilangan sesuatu. Kepercayaan yang selama ini ia pegang erat, perlahan mulai retak. Bertahun-tahun berlalu dalam kerja keras yang tak pernah benar-benar berhenti. Akhirnya, hari itu datang. Hari kepulangan. Arga duduk di dalam kendaraan yang membawanya kembali ke kampung halaman. Matanya menatap keluar jendela, mengikuti pemandangan yang perlahan berubah. Gedung-gedung tinggi berganti sawah, jalanan padat berubah menjadi tanah yang sunyi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Di kepalanya, satu bayangan terus muncul. Sebuah rumah baru, dinding kokoh, atap yang tak bocor, dan ibunya tersenyum menyambutnya. Ia menggenggam tasnya lebih erat. Sebentar lagi, bisiknya pelan. Namun saat kendaraan berhenti dan ia melangkah turun, sesuatu terasa berbeda. Terlalu sepi, terlalu asing. Arga berjalan menyusuri jalan tanah yang begitu ia kenal. Setiap langkah mendekatkannya pada rumah yang selama ini ia bayangkan. Namun semakin dekat, langkahnya justru melambat. Dahinya berkerut. Ia mulai melihatnya. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun bukan seperti yang ia bayangkan. Tidak ada dinding baru. Tidak ada atap yang diperbaiki. Tidak ada perubahan. Yang ada justru sebaliknya. Lebih lapuk, lebih rusak, lebih sunyi. Arga berhenti. Nafasnya terasa berat. Ini bukan, gumamnya lirih. Namun saat ia melihat lebih dekat, pintu kayu itu, jendela kecil di sampingnya, dan pohon tua di depan rumah, ia tahu, ini rumahnya. Tangannya mulai gemetar. Kepalanya terasa kosong. Semua bayangan yang ia simpan selama ini runtuh dalam sekejap. Dengan langkah pelan, Arga mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Dan saat ia sampai di depan halaman, matanya menangkap sesuatu. Seseorang duduk di tanah. Tubuhnya kurus, terlalu kurus. Pakaiannya lusuh. Tangannya memegang sesuatu. Arga menyipitkan mata, mencoba memastikan. Jantungnya mulai berdegup tak beraturan. Ia melangkah lebih dekat. 1 langkah, 2 langkah. Dan saat jarak itu hilang, dunianya berhenti. Suara itu nyaris tak keluar. Itu ibunya, Murni. Duduk lemah di depan rumah dengan tubuh yang jauh lebih kurus dari yang ia ingat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di tangannya ia sedang memakan daun. Arga membeku, tak bisa bergerak, tak bisa berpikir, hanya menatap. Perlahan, Murni mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Air mata langsung mengalir dari mata wanita tua itu. Ga, suaranya lemah, hampir tak terdengar. Namun cukup untuk menghancurkan segalanya. Tas Arga jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar. Ia berlari mendekat lalu berlutut di hadapan ibunya. "Mak, ini kenapa?" ucapnya terbata. Namun sebelum jawaban itu keluar, Arga sudah merasakannya. Bahwa kepulangannya hari itu bukan tentang kebahagiaan, melainkan awal dari kenyataan yang jauh lebih kejam dari apapun yang pernah ia bayangkan. "Uang itu kemana, Mah?" Suara Arga bergetar, tertahan di antara marah dan takut. Murni menunduk. Tangannya saling menggenggam, seolah mencari kekuatan untuk mengatakan sesuatu yang terlalu berat. "Dia pergi, Gah," ucapnya pelan. Arga menatapnya, napasnya mulai tak teratur. "Pergi kemana?" Murni menggeleng lemah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.
Dia bawa semuanya. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat dunia Arga berhenti. Ia membeku, tak bergerak, tak bersuara. Hanya menatap kosong, mencoba mencerna sesuatu yang terlalu sulit untuk diterima. Sejak kamu pergi, dia jarang di rumah, lanjut Murni lirih. Lalu, suatu hari, dia benar-benar hilang. Arga menelan ludah, dadanya terasa sesak. Uang itu, suaranya nyaris hilang. Semua yang aku kirim. Murni mengangguk pelan. Emak nggak pernah lihat, Gah. Air mata Arga jatuh, bukan hanya karena sedih, tapi karena semua yang ia perjuangkan ternyata tak pernah sampai. Ia menunduk, tangannya menggenggam kuat. Lila pergi, dengan uangnya, dengan semua kepercayaannya, dan meninggalkan satu hal yang tak pernah ia bayangkan. Ibunya bertahan hidup dalam kelaparan. Sunyi menyelimuti mereka. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasa kehilangan segalanya. Arga pergi ke kota dengan satu tujuan, mencari jawaban. Perjalanan itu panjang, melelahkan, namun pikirannya jauh lebih berat dari langkahnya. Wajah Lila terus terbayang, bersama semua pertanyaan yang belum terjawab. Ia bertanya ke sana kemari, menunjukkan foto lama, mencari jejak yang hampir tak terlihat. Hingga akhirnya, ia menemukan. Di sebuah jalan ramai, di depan toko pakaian mewah, Arga melihat sosok yang sangat ia kenal. Lila. Berpakaian rapi, wajahnya terawat. Berbeda, sangat berbeda dari yang ia tinggalkan. Arga berhenti. Jantungnya berdegup keras. Namun, belum sempat ia melangkah lebih dekat, seorang pria keluar dari toko dan berdiri di samping Lila. Sayang. Satu kata itu terdengar jelas. Dan cukup. Segalanya runtuh dalam sekejap. Arga menatap mereka berdua. Diam. Tak bergerak. Tak bersuara. Lila menyadari kehadirannya. Wajahnya sedikit berubah, namun tidak sepenuhnya terkejut. Arga, ucapnya pelan. Namun tak ada sambutan, tak ada penjelasan. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Aku capek hidup susah, lanjut Lila tanpa menunduk, tanpa rasa bersalah. Aku mau hidup lebih baik. Kata-kata itu jatuh tanpa emosi. Namun justru itu yang paling menyakitkan. Arga tidak marah, tidak berteriak, tidak juga bertanya lebih jauh, karena semua jawabannya sudah ada di depan mata. Ia hanya menatap sebentar, lalu menarik nafas pelan. Ibuku, suaranya rendah, hampir tak terdengar. Makan daun. Kalimat itu menggantung di udara. Namun Lila tidak menjawab. Dan itu sudah cukup. Arga mengangguk pelan, seolah menerima, bukan memaafkan. Tapi menerima bahwa semuanya memang sudah berakhir. Ia berbalik, melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi, dan kali ini, untuk selamanya. Arga kembali ke rumah. Bukan dengan kemenangan, bukan dengan mimpi yang dulu ia banggakan, melainkan dengan kenyataan yang pahit, namun jujur. Rumah itu masih berdiri rapuh. Namun kali ini, Arga tidak melihatnya sebagai beban. Ia melihatnya sebagai tempat untuk memulai kembali. Hari-hari berikutnya, Arga bekerja di sekitar kampung. Apa saja ia lakukan? Memperbaiki pagar, membantu tetangga, hingga menjadi buruh serabutan. Penghasilannya tidak besar, tapi cukup. Sedikit demi sedikit, ia mulai memperbaiki rumah itu. Mengganti atap yang bocor, memperkuat dinding yang hampir roboh, membersihkan halaman yang dulu dipenuhi rumput liar. Semua ia kerjakan dengan tangannya sendiri,
tanpa keluhan, tanpa harapan berlebihan. Di sisi lain, Murni mulai kembali tersenyum. Perlahan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, kehadiran Arga sudah cukup untuk menguatkannya. Mereka kembali makan bersama, meski sederhana, namun hangat. Jauh lebih hangat dari semua mimpi yang dulu Arga kejar. Suatu sore, mereka duduk di depan rumah. Langit kembali berwarna jingga. Angin berhembus pelan. "Ga," panggil Murni lirih. "Ternyata begini saja sudah cukup ya?" Arga tersenyum tipis. "Iya, Mak." Ia menatap rumah itu. Belum sempurna, namun nyata. Ia lalu menggenggam tangan ibunya. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, hatinya terasa tenang. Arga akhirnya mengerti. Pulang bukan tentang membawa banyak hal. Bukan tentang kemewahan. Bukan juga tentang membuktikan sesuatu kepada dunia. Pulang adalah tentang kembali kepada yang tetap tinggal. Yang tidak pergi, yang tidak mengkhianati. Dan di rumah kecil yang hampir roboh itu, Arga menemukan kembali arti hidup yang sesungguhnya.